Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak ucapkan kepada seluruh siswa baru SMP Negeri 2 Denpasar. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara atau wawasan kebangsaan. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Chandra Putra. Pertama-tama, yakinkan dirimu bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2021. Ayo terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Yang pertama kita akan bahas pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu terdiri dari 3 kata, yaitu kesadaran, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran adalah suatu hal yang dialami atau dirasakan oleh seseorang atau merasa tahu dan mengerti. Berbangsa adalah sekelompok orang yang menyatakan dirinya memiliki perasaan senasib, kesamaan bahasa, sejarah, akan keberadaan suatu negara. Bernegara adalah menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah negara. Jadi, dapat disimpulkan, kesadaran berbangsa dan bernegara adalah suatu keadaan di mana seseorang secara sadar dan menyatakan dirinya memiliki kesamaan sejarah, bahasa, serta menjadi bagian dari suatu wilayah. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan berasal dari kata wawasan yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan kebangsaan menurut Profesor Muladi, yaitu Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung suatu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Makna wawasan kebangsaan. Yang pertama, mengamanatkan kepada seluruh bangsa Indonesia agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan dunia. Dan yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Nah, nilai-nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental. Yaitu yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil makmur. Kesadaran berbangsa dan bernegara atau wawasan kebangsaan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, serta harus memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh.
Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita wujudkan bersama-sama dengan cara yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Yang kedua, menaati hukum yang berlaku. Yang ketiga, menegakkan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang keempat, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Wawasan kebangsaan dalam bela negara didasari dengan yang pertama, membiasakan belajar disiplin. Yang kedua, bekerja sama dalam solidaritas. Yang ketiga, tanggung jawab dan membentuk pribadi yang unggul. Yang keempat, semangat kebangsaan. Yang kelima, kesadaran dalam heterogenitas. Yang keenam, tekad Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, kesadaran bela negara. Dan yang kedelapan, kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar kebangsaan Indonesia. Nah, yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Sila-sila Pancasila, semua siswa, Bapak yakin sudah pasti hafal dengan sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama itulah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lagu Garuda Pancasila, Bapak yakin semua siswa juga sudah hafal. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Bapak akan iringi dengan musik. Siap-siap? Kita mulai. Demikian, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Jadi segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan nilai-nilai Pancasila. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Mengganti bentuk NKRI sama saja dengan menghancurkan bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2 berbunyi,
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Wilayah negara Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah wilayah kepulauan yang berbentuk Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu adalah atribut kenegaraan. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih, sesuai dengan pasal 35. Kemudian bahasa negara ialah bahasa Indonesia, pasal 36. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu diatur dalam pasal 36A. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam pasal 36B. Kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi COVID-19 yang harus dilakukan, yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, melakukan social dan physical distancing atau jaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker secara tepat guna saat bepergian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang keempat, mengikuti anjuran pemerintah serta protokol kesehatan. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian juga lemah dan hancurnya bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Sekian pembahasan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Bapak akhiri dengan Parana Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan.